Guys, pasukan Timnas Indonesia merupakan antara tim yang ada peluang besar untuk layak ke babak yang seterusnya ataupun pusingan yang ketiga. Saya melihat dalam perlawanan baru-baru ini, Timnas Indonesia dihiasi dengan pemain-pemain ataupun wajah-wajah yang baru ya. Nah, kekuatan Timnas Indonesia ini merupakan satu kekuatan hasil daripada percaturan yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong. Saya melihat ini adalah teknik dan juga kaedah Sintayong untuk berhadapan dengan pasukan lawan. Bayangkan, kalau sebelum ini pemain-pemain Timnas Indonesia mungkin pihak lawan sudah dapat membaca bagaimana corak permainan ataupun corak dan skill pemain-pemain Timnas Indonesia. Tetapi dalam perlawanan baru-baru ini, dua perlawanan yang saya ikuti begitu cantik permainan yang telah ditonjolkan oleh pasukan Timnas Indonesia ya. Bila melihat pemain-pemain itu banyak daripada pemain-pemain keturunan. Nah, inilah yang membuatkan Timnas Indonesia menjadi kukuh dan juga mantap dari segi persembahan yang mereka tampilkan ketika menentang Vietnam baru-baru ini. Kedua-dua perlawanan tersebut dimenangi oleh pasukan Timnas Indonesia. Nah, saya juga begitu sedih ya ketika tim Malaysia dikalahkan oleh Oman dan Indonesia telah memotong Malaysia. Jadi walau bagaimanapun sekurang-kurangnya adalah wakil di Asia Tenggara ni ya, iaitu Indonesia, dan saya berkeyakinan besar bahawa Timnas Indonesia merupakan antara tim yang menjadi satu kebanggaan jugalah untuk di Asia Tenggara ini sekiranya dapat lagi meneruskan perjuangan ya untuk babak-babak yang seterusnya. Jadi dalam pasukan Timnas Indonesia ini beberapa pemain yang mungkin ada yang saya pun ada beberapa pemain yang baru saya nampak ya ataupun baru saya lihat, yaitu pemain-pemain keturunan Indonesia ni. Jadi mereka ini setahu saya bermain di liga-liga yang besar juga, dan ini merupakan satu kekuatan untuk Timnas Indonesia yang patut menjadi contoh juga kepada tim-tim yang lain ya, kerana kaedah ataupun teknik yang dilakukan oleh Sintayong ini merupakan satu teknik yang saya rasa memang begitu mantap ya, dan juga sangat sesuai dibentuk ketika berhadapan dengan tim-tim yang mungkin selama ini mereka sudah biasa berhadapan dengan pemain-pemain sedia ada. Tetapi saat ini Sintayong telah menukar beberapa pemain. Nah itulah yang saya rasa menyebabkan tim lawan tidak dapat membaca ya bagaimana corak pemain-pemain yang ditampilkan, wajah-wajah baru ini pada pasukan Timnas Indonesia. So, untuk kali ini kita lihat di sini asal dari daerah mana pemain-pemain keturunan yang ditampilkan oleh Sintayong ketika dalam saat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi di sini asal daerah pemain keturunan ada Nyaong, Ambon, Arek, Surabaya dan dari mana? Ayo, saya pun mau memastikan dan juga ingin mengetahui dari mana asal muasal pemain-pemain keturunan ini, yang mana Vietnam pun begitu rasa terkejut juga ya guys. Mereka menganggap bahwa ini adalah pemain-pemain yang dinaturalisasi. Ternyata pemain-pemain ini adalah keturunan Indonesia, yang mana mereka ni ada darah Indonesia. Jadi keturunan Indonesia, mereka juga layak juga ataupun berhak untuk memperjuangkan Timnas Indonesia. So, mari kita saksikan di sini dari mana asal pemain-pemain keturunan ini. So, langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Kedatangan pemain keturunan di Timnas Indonesia benar-benar mengangkat performa. Kami akan mengulas asal daerah dari masing-masing pemain keturunan agar semakin dikenal dan dicintai. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat.
Masih banyak dari fans Indonesia yang bingung antara pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Keturunan dan Untuk pemain naturalisasi. naturalisasi biasanya adalah pemain yang tidak punya hubungan darah atau ayah, Oh. kakek, atau buyutnya bukan orang Indonesia. Hmm. Contoh pemain naturalisasi misalnya Christian Gonzalez yang aslinya orang Uruguay, Victor Igbonevo yang orang Nigeria, atau Greg Nwokolo yang adalah orang Nigeria asli. Tetapi karena pemain-pemain ini sudah lama bermain di Indonesia dan berprestasi serta mau membela timnas Garuda, maka mereka pun dinaturalisasi atau diberikan kewarganegaraan Dibagi Indonesia. kewarganegaraan. Itu Sementara itu yang sering naturalisasi. kita jumpai di timnas Indonesia edisi 2024 Oke, ini 2024 saat nih. adalah pemain-pemain keturunan yang sebenarnya memiliki darah Indonesia dari ayah, ibu, kakek, nenek, atau buyutnya. Oh. Pemain-pemain ini besar dan bermain di luar negeri. Kemudian karena berprestasi, maka ditawarkan untuk membela Indonesia. Oh, Di begitu. samping itu ada beberapa dari mereka yang juga mendapatkan pesan dari keluarganya. Dapat pesan Untuk ya? suatu saat harus siap jika Indonesia memanggil. Oh. Maka pemain-pemain ini sebenarnya juga punya hati untuk membela Indonesia Betul lah. dan menanti momentum tersebut. Untuk itu, mari kita bahas asal Indonesia dari masing-masing pemain keturunan ini. Oke, di sini dapat sudah dibezakan antara pemain keturunan dan juga naturalisasi. Naturalisasi tidak mempunyai hubungan darah, tidak mempunyai hubungan keturunan. Dia ini warga asing yang diberi hak kewarganegaraan ya, yang mereka minat untuk membela timnas Indonesia baru dikasih kewarganegaraan ya. Seperti yang disebutkan tadi. Jadi yang main baru-baru ini banyaknya adalah pemain keturunan, dan inilah yang menjadi kebingungan juga ya pemain Vietnam apabila ditampilkan wajah-wajah baru ini, mereka menganggap bahwa itu adalah pemain naturalisasi. Sedangkan yang sebenarnya pemain-pemain itu adalah keturunan, mempunyai darah Indonesia. Sama ada mungkin kakek, nenek, mama atau bapak mereka yang berketurunan Indonesia, mereka tinggal di luar negara, dan mereka apabila ingin membela timnas Indonesia, maka itulah boleh untuk bermain dan juga membela timnas Indonesia. Jadi dapat bezakan di sini naturalisasi dan juga keturunan. Walau bagaimanapun, walaupun dia keturunan Indonesia, dia nih memang Indonesia lah. Dia punya nih haknya untuk membela timnas Indonesia. Alright, oke. Mari kita tengok dari mana asal mereka. Jom. Rafael Strike. Oke, Rafael Strike. Ini dari Dimulai mana? dari idola cewek-cewek setanah air. Siapa lagi kalau bukan striker kebanggaan kita, Striker. Rafael Strike. Rafael Strike. Dari Wah, ciri ini. fisiknya, dia tak terlihat kalau punya darah Indonesia. Tetapi sebenarnya Rafael Strike memiliki darah Indonesia yang datang dari neneknya. Iyalah, tengok nih. Kakeknya Rupanya pun adalah sedikit mirip Indonesia, tetapi beratnya pada negara luar lah, ataupun yang disebut bule itu kan guys, gini lah rupanya. adalah orang Belanda, sementara Belanda. neneknya adalah orang Semarang Oh, yang pindah ke Semarang. Belanda. Hasil pernikahan mereka adalah ayahnya Rafael Strike yang bernama Brian Strike. Oke. Tetapi tak hanya itu, ibunya yang bernama Soraya Sodito juga adalah warga Belanda, keturunan Suriname, Jawa. Ya, nama pun macam orang Jadi Jawa. Rafael Strike sebenarnya memiliki darah Jawa Semarang. Oh. Oke, itu Rafael Ivar Strike. Jenner. Oke, ini lagi Ivan Jenner. Nama kedua ini adalah midfielder kebanggaan kami yang tampil sangat baik di Piala Asia 2023. Oke. Wajahnya juga tak terlihat seperti orang Indonesia Macam dan sangat bule. Eropa Tapi punya sebenarnya Ivar wajah. Jenner juga punya darah Indonesia Hmm. yang dimiliki dari sang nenek. Oh, ini dari sang nenek. Beliau adalah orang Jember yang menikah dengan warga Belanda, kemudian lahir ayahnya Ivar Jenner. Jadilah sebenarnya Ivar Jenner memiliki darah Jember yang mengalir sehingga dia juga adalah anak Jawa Jember. Oh. Oke, ini lagi Justin Hapner. Justin. Kalau yang satu ini adalah the new Gattuso-nya Indonesia. Di lapangan dia selalu tampil tegas dan disiplin
dalam menjaga pertahanan Indonesia. Umpan-umpannya juga sering memanjakan penyerangan Indonesia, sehingga kehadirannya sangat penting di timnas Garuda. Dialah Justin Hapner. Ayahnya adalah Ferdinand Patrick Rudolf Hapner. Ini betul-betul tidak kelihatan seperti Indonesia, guys. Betul-betul macam orang-orang Inggris kan. Ibunya bernama Brigitte Propitus. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Keturunan Indonesia. Justin yang bernama Ferdinand Rudolf Hapner adalah kelahiran Makassar. Dari Makassar. Jadi Justin Hapner sebenarnya memiliki darah Makassar. Itulah mengapa di lapangan dia selalu pantang menyerah, seperti pejuang-pejuang Makassar. Shane Patinama. Shane. Dari namanya saja sudah tersirat sangat jelas bahwa Shane adalah putra Maluku. Oh, ini dari Maluku. Patinama adalah marga Maluku yang berasal dari Pulau Haruku. Ayahnya Shane adalah orang Maluku kelahiran Semarang yang kemudian menikah dengan mamanya yang adalah warga Belanda. Sehingga di dalam tubuh Shane jelas mengalir darah Maluku. Dengan tatapan yang tegas dan permainan yang taktis, Shane jelas adalah seorang pemain serba bisa yang siap membawa Garuda terbang tinggi. Semangat Shane untuk Garuda tertanam jelas dari pesan ayahnya yang kini almarhum. Beliau ingin Shane bermain dan membantu sepak bola Indonesia berjaya. Oh, daripada beliaunya. Sandy Walsh. Wah, ini Sandy Walsh. Ini betul-betul. Nah, kalau Sandy Walsh sebenarnya memiliki garis keturunan yang cukup unik. Cukup unik ya. Walsh lahir di Belgia dari ayah keturunan Irlandia, kelahiran Inggris, yang berasal dari keluarga Somalia, Afrika Selatan. Saya pernah nampak Sandy Walsh ketika menyanyi lagu Indonesia Raya. Dia betul-betul menghayati, guys. Jadi itulah, kalau keturunan sudah berdarah Indonesia nih, dia kan satu bangsa pejuang. Jadi bila dia masuk dalam timnas Indonesia, gabung dengan timnas Indonesia, itulah kekuatan itu betul-betul berkobar-kobar dalam hatinya ya, jiwanya. Seorang ibu keturunan Indonesia, ibunya Swiss, yang dibesarkan di Belanda. Oleh karena itu dia memenuhi syarat untuk membela Belgia, Irlandia, Inggris, Swiss, Belanda, dan Indonesia. Neneknya Sandy lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Sementara kakeknya lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sewaktu Sandy datang ke Surabaya, ternyata masih ada makam buyutnya di Surabaya dan beberapa ada peninggalan ya. Sehingga jelas Sandy memiliki darah dan semangat bonek Surabaya. Jordi Amat. Jordi Amat juga. Ini pemain di JDT. Kalau Jordi Amat memiliki darah keturunan Raja-Raja Nusantara. Artinya dia adalah salah satu pangeran Nusantara yang masih ada. Neneknya dilahirkan di Pulau Siau dan merupakan keturunan dari Raja ke-14 dan 17 Kerajaan Siau yang bernama MD. Ini baru saya tahu nih, guys. Pulau Siau sendiri adalah salah satu pulau di Sulawesi Utara yang memiliki kerajaannya sendiri. Sehingga meskipun Jordi Amat besar di Spanyol dan sempat membela tim junior Spanyol, tetapi pada akhirnya dia pun memilih untuk kembali ke Nusantara sebagai pangeran. Dan di lapangan dia telah menunjukkan kepemimpinan yang sangat baik. Elkan Bagot. Elkan Bagot ini tinggi nih orangnya nih. 3 negara memperebutkan back potensial ini, yaitu direbut Thailand, ya? Inggris, dan Indonesia. Tetapi Elkan Bagot akhirnya memilih untuk bermain di tim nasional Indonesia. Darah pekatnya Ayah itu. Elkan adalah orang Inggris asli, sementara ibunya adalah orang Jakarta. Tetapi Elkan sendiri lahir di Thailand. Elkan kemudian sempat tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Setelah itu, keluarganya pindah ke Inggris. Setelah Elkan pindah ke Inggris, bakatnya pun tercium. Akhirnya, Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling serius memperebutkan kewarganegaraan. Thailand pun mau ambil ya? Tapi Indonesia sudah dahulu lah. Selain yang paling serius, rekomendasi dari pelatih Sintayong membuat Elkan memilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibelanya. Itu Sintayong punya sentuhan. Elkan mengalir darah dari Jakarta. Selain nama-nama yang sudah bermain bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini, ada juga beberapa pemain keturunan yang baru saja diberikan KTP Indonesia. Mereka antara lain Jaides, yang kakek dan neneknya orang Semarang. Kemudian mantap ada nih. Haye yang kakeknya orang Solo dan neneknya orang Sulawesi Utara. Lalu ada Nathan Joa
yang kakinya adalah orang semarang. Ramai ya pemain-pemain Sementara andalan. Martin Paes, kiper yang bakal direkrut, memiliki seorang nenek yang lahir di Indonesia. Hmm. Meskipun neneknya ini adalah orang Belanda asli, Hmm. tanpa darah Indonesia. Oh. Kedepan tentunya masih akan ada nama-nama pemain keturunan yang bakal ingin memperkuat tim nasional Indonesia. Kehadiran mereka tentu saja sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola kita. Target naik level ke level Asia serta melaju ke putaran final Piala Dunia perlahan tapi pasti sepak bola kita menuju ke sana. Betul. Dan kehadiran pemain-pemain keturunan juga membuat pemain-pemain lokal dapat lebih bekerja keras dan belajar untuk menaikkan level mereka. Sebagai Yalah. fans, kita dukung terus perkembangan sepak bola kita. Jangan pernah menghujat pemain dan pelatih, tetapi Betul. terus dukung dengan semangat positif. Betul lah. Maju terus sepak bola Indonesia. Betul-betul satu perubahan yang sangat ketara ya untuk pasukan timnas Indonesia, dihiasi dengan pemain-pemain keturunan ini yang mereka sebenarnya mempunyai darah asli dari Indonesia. Bila menyinggung tentang darah Indonesia ini, mereka merupakan bangsa pejuang. Jadi apabila bergabung dengan timnas Indonesia, di situ saya lihat sangat kuat ya, kukuh dia punya kesepaduan yang mana dibentuk oleh Sintayong. Dia lagi arif ataupun pakar dalam mencatur pemain-pemain ini. Siapa yang harus ditonjolkan, siapa yang harus dimainkan. Sintayong lebih mengetahui karena dia ini merupakan salah seorang coach yang sangat berpengalaman ya. Jadi itulah 2-3 hari ini saya melihat komen-komen dan juga video-video yang mana ada yang mengatakan bahwa mengapa Indonesia banyak pemain-pemain yang bukan dari Indonesia. Sebenarnya mereka ini adalah asli orang Indonesia ya, keturunan Indonesia, mempunyai pertalian darah yang jelas ya, mempunyai pertalian yang jelas dari Indonesia. So untuk membela timnas Indonesia itu memang itu hak mereka, dan inilah kekuatan dan teknik yang dilakukan oleh Sintayong. Memang saya rasa ini sungguh luar biasa ya, dan ini satu teknik yang saya rasa memang boleh dijadikan sebagai dasar dan kemenangan pasukan timnas Indonesia. Karena apa? Disebabkan menampilkan wajah-wajah baru atau pemain-pemain baru ini, dia akan menjadikan pihak lawan jadi bingung ya. Sebab yang saya tahu sebelum perlawanan berlangsung, mereka pastinya melihat contoh pemain ini bagaimana corak perlawanan, macam mana skill dan juga macam mana mereka membawa bola. Tetapi bila timnas Indonesia ditampilkan wajah baru ini, maka pihak lawan tidak dapat membaca bagaimana skill dan juga cara mereka bermain berhadapan dengan wajah-wajah baru ini. Nah, jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini bahwa timnas Indonesia ini merupakan tim yang memang Indonesia darah Indonesia. Mereka orang Indonesia, dari nenek, dari datuk, dari mama, dari bapak. Jadi sudah jelas di sini bahwa pasukan timnas Indonesia semakin ke hadapan dan kuat saat ini ya. Saya tengok bukan disebabkan karena mengimport pemain-pemain yang tidak mempunyai hubungan darah. Sungguh pun memang ada dinaturalisasi, tetapi ramai yang bermain itu adalah pemain-pemain keturunan. Jadi di sini sudah dapat dibezakan bahwa naturalisasi dan juga keturunan ini berbeza ya, tetapi sama-sama membela timnas Indonesia. Jadi info ini amat menarik dan mungkin ada yang masih bagi komen bahwa kenapa perlu membawa pemain-pemain yang bukan lokal. Sebenarnya mereka ini berketurunan Indonesia. Jadi saya melihat tim Indonesia ataupun timnas Indonesia saat ini dia punya kombinasi memang cukup serasi ya. Pemain-pemain timnas Indonesia itu yang dicatur ataupun dibentuk oleh coach Sintayong memang cukup mantap. Jadi untuk perlawanan pusingan seterusnya, saya mengharapkan semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik lagi ya. Inilah mewakili Asia Tenggara ini untuk babak seterusnya ya. Malaysia
ialah sudah dikalahkan oleh Oman, dan sebagai bentuk sokongan terhadap pasukan tim sepak bola, Indonesia merupakan wakil untuk ke babak yang seterusnya. Jadi kami dari Malaysia juga turut memberi sokongan yang padu terhadap pasukan timnas Indonesia. Semoga sukses untuk masa-masa ke depan. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.